Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu, selamat siang Bu Sum. Hari ini kita akan melakukan coaching, di mana nanti Bu Ayu sebagai coach dan Bu Sum sebagai coaching. Nah, di sini Bu Sum mengalami permasalahan di mana Bu Sum itu ingin melaksanakan kurikulum merdeka, dan ini karena warga sekolah tersebut sebagian ada yang gaptek dan ada juga yang sebentar lagi pensiun. Jadi saat diajak untuk bekerja sama dalam penerapan kurikulum merdeka tersebut itu mengalami kesulitan, sehingga Bu Sum di sini membutuhkan masukan pendapat dari Bu Ayu sebagai coach dari Bu Sum. Mungkin Bu Ayu bisa memulai kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Sum? Alhamdulillah siang ini kita bisa ketemu ya. Ya, alhamdulillah saya sangat senang Bu Ayu kita bisa ketemu kali ini. Saya mohon maaf karena mengganggu waktu Ibu pada siang hari ini. Saya ini ya sangat pengen ngobrol gitu ya Bu pengen ya? ngobrol sama Bu Ayu ya. Ya tidak apa-apa Bu Sum. Kebetulan sekarang saya sedikit longgar, masih ada waktu senggang lah untuk hari ini. Sebenarnya Ibu ingin omongkan apa? Yang ingin Ibu obrolkan apa untuk hari ini? Mohon maaf Bu Ayu, saya kali ini pengen mengobrolkan tentang pengen mengeluarkan unek-unek saya ya, tentang yang selama ini mengganggu pikiran saya, tentang dua orang teman saya yang pada saat ini itu masih aktif dalam sekolah, tetapi beliaunya ini tidak dapat melaksanakan atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada pembelajaran, yaitu salah satu orang guru ini gaptek Bu Ayu, yang satunya ini mau pensiun, tahun depan ini mau pensiun. Nah, permasalahannya sama, intinya kedua orang ini itu motivasi belajarnya rendah, jadi mau ingin mengetahui apa itu kurikulum merdeka itu sangat rendah. Yang satunya itu gaptek, jadi tidak tahu mengoperasikan megang komputer itu hanya bisa dihitung dengan berapa jari karena tadi kemauannya rendah. Nah, itu yang permasalahan yang saya hadapi Bu Ayu, yang saya ingin curhatkan kepada jenengan pada siang ini. Oh begitu ya Bu ya. Intinya itu di sekolahan Ibu itu masih ada guru yang gaptek dan masih ada satu guru yang tahun depan itu akan pensiun, begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ayu. Ya, itu yang saya rasakan, dan itu mudah-mudahan kali ini nanti saya bisa mendapatkan apa yang solusi dari permasalahan saya ya. Begini Bu Sum ya, waktu kita nanti berbincang-bincang memang nggak lama ya, nggak bisa lama-lama gitu ya. Di akhir obrolan ini apa sih yang ingin Bu Sum harapkan gitu loh? Terus terang Ibu, saya ingin solusi dari permasalahan saya tentang dua orang guru, yang satu gaptek dan satu pensiun, yang memiliki motivasi yang sangat rendah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Keduanya ini cenderung masih konvensional ya, mengajarnya masih ceramah, menulis di papan, mendikte, dan seperti itu masih sering dilakukan. Itu Bu Ayu yang kira-kira saya inginkan, yaitu saya ingin solusi dari permasalahan saya. Oh begitu ya, jadi intinya Bu Sum itu ingin mendapatkan solusi dari kedua permasalahan ini ya Bu? Iya, betul sekali Bu Ayu, benar begitu. Coba sekarang Ibu ceritakan kondisi real dua teman Ibu ini di sekolah bagaimana ya Bu? Ya, terima kasih Bu Ayu. Kondisi real dari teman saya, salah satu orang teman saya ini satunya gaptek. Ini pegang laptop aja itu bisa dihitung jari, kemudian tidak bisa mengoperasikan komputer, apalagi search di Google, kemudian mencari literatur di
internet, membuka-buka apa ya platform dan sebagainya, ini sama sekali tidak ada kemauan ya. Kemudian masih itu tadi, dia cara berpikirnya ya saya pokoknya kerja, berangkat kerja dan pulang itu. Kemudian yang kedua, teman yang satunya ini mau pensiun tahun depan. Nah ini juga begitu, untuk apa saya belajar, besok tahun depan kan sudah pensiun. Nah dari permasalahan sini, kedua teman ini masih tentunya belum bisa menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa. Padahal ini sangat penting diperlukan pada saat masa sekarang ini di kurikulum merdeka ini. Itu Bu Ayu. Jadi Bu Sum itu ada di sekolahnya itu guru yang memang tidak ada keinginan untuk belajar, untuk kreatif, untuk inovatif pada saat menyampaikan kurikulum merdeka ya Bu ya? Iya, betul sekali ya. Nah, menurut Bu Sum, langkah apa yang akan Ibu lakukan agar dua teman Ibu ini itu bisa lebih kreatif, lebih inovatif, ada keinginan lagi untuk mau belajar, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan ini menerapkan teknik 6M, yaitu mau bertanya, mari berlatih, mari ikut pelatihan, mari melakukan pendampingan, dan mari meningkatkan kompetensi diri, dan mari berkolaborasi dengan teman guru lain. Nah ini nanti saya akan mengintegrasikan dengan metode KSE di dalamnya. Di situ saya masukkan metode KSE. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara sosial emosional biar nggak tersinggung Bu Ayu ya. Jadi kalau kita secara mendadak itu nanti tersinggungnya. Saya akan melakukan pendekatan secara sosial emosional pada dua guru tersebut. Itu Bu Ayu. Bagus sekali Bu Sum kalau menurut saya. Jadi jenengan itu sebenarnya ingin menerapkan teknik 6M, kemudian jenengan integrasikan dengan metode atau model dari pembelajaran KSE gitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Ayu. Ya, itu memang akan saya lakukan. Kalau menurut Bu Sum, bagaimana cara Bu Sum menerapkan teknik 6E ke dalam metode KSE itu Bu? Menurut Ibu bagaimana? Yang tentunya saya punya langkah-langkah ya. Saya ingin menerapkan metode teknik 6M. Ini mari bertanya. Yang pertama itu mari bertanya. Jadi saya akan melatih guru tersebut untuk sering bertanya kepada teman. Ya, dengan tentunya membuat catatan kecil tentang kurikulum merdeka yang istilahnya belum mengerti, misalnya ATP, silabus, apa itu, biar guru tersebut termotivasi ingin tahu. Jadi tidak masa bodoh ini kurikulum merdeka, saya tidak mau tahu. Nah, dari situ saya motivasi situ untuk mau bertanya. Yang kedua, mari berlatih. Di sini karena satu guru itu gaptek, ya, saya berusaha untuk sering berlatih, ya, tentunya dengan pendampingan. Berlatih membuka laptop, walaupun hanya membuka dan menutup, setiap hari harus dilatihkan, sering berlatih. Kemudian mengetik, mencari literatur di Google, itu harus sering dilakukan, dan malah harus setiap detik dan setiap waktu bahkan. Kemudian mengikuti pendampingan, otomatis saya sendiri yang akan melakukan pendampingan. Setelah mahir, guru tersebut akan saya kirim ke pelatihan, mengikuti pelatihan di platform maupun yang secara luring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian dari pelatihan itu otomatis kompetensi dirinya akan meningkat secara otomatis Bu Ayu. Jadi pengetahuannya tambah, kompetensinya tambah, profesionalnya tambah. Kemudian yang terakhir ini, mari berkolaborasi dengan teman. Saya pikir dengan berkolaborasi dengan teman, komunikasi dengan teman itu sangat penting bagi guru tersebut untuk membuka wawasannya ke depan tentang kurikulum merdeka dan cara pelaksanaannya. Itu Bu Ayu yang akan saya terapkan di 6
6M ya, mari bertanya, mari banyak berlatih, mari banyak melakukan ikut pelatihan, melakukan pendampingan dan meningkatkan kompetensi serta berkolaborasi dengan teman. Itu saya terapkan pada pembelajaran KSE. Kemudian tidak lupa saya melakukan pendekatan sosial emosional itu. Menurut saya rencana yang akan jenengan lakukan itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Lalu menurut Bu Sum, kompetensi sosial emosional apa yang ingin jenengan terapkan nanti, Bu? Ya. Menurut saya kompetensi sosial emosional itu semuanya, Bu, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kemudian relasi, kemudian keputusan yang bertanggung jawab dan kesadaran sosial. Semua akan saya terapkan di situ, Bu. Ya, keren, Bu, bagus sekali itu. Insya Allah nanti bisa ini ya, bisa membangkitkan motivasi teman-teman ya, mungkin ya. Jenengan sebenarnya juga ingin mengintegrasikan semua kompetensi tersebut ya, Bu ya? Iya, betul, Bu Ayu, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih yang bisa Bu Sum gunakan untuk mengintegrasikan semua kompetensi tersebut, Bu? Iya. Menurut saya bisa melakukan atau mengintegrasikan 6M tersebut ke dalam metode KSE. Yang pertama, kompetensi sosial, kesadaran diri. Seperti yang saya terapkan itu banyak bertanya. Nah, ini kan tadi teknik 6M, banyak bertanya. Itu kesadaran diri. Jadi saya akan menggugah mulai dari kesadaran diri untuk guru tersebut untuk banyak bertanya. Kemudian latihan bertanya dengan kurmer tadi sudah. Kemudian untuk yang manajemen diri itu yaitu banyak latihan melaksanakan ketika dia melakukan pelatihan itu ada kejenuhan, itu akan saya berikan teknik stop. Jadi kita relax, guru tersebut bisa bercerita-cerita kesulitannya apa sehingga guru tersebut kembali mau berlatih untuk mengikuti pelatihan, kembali mau mengikuti rencana saya. Itu, Bu. Dari serangkaian kompetensi yang ingin jenengan terapkan, mana kira-kira yang lebih dulu yang ingin jenengan lakukan gitu, Bu? Karena saya memiliki waktu yang tidak sebentar, waktu yang terbatas, maka saya akan melaksanakan ke semuanya, Bu, ya, secara bersamaan itu ya. Secara bersamaan saya akan melaksanakan semua integrasi dari pembelajar metode KSE tersebut. Itu akan saya lakukan sekaligus. Jadi karena waktunya juga saya butuh kecepatan waktu ini, Bu Ayu ya. Butuh efektif ya, Bu ya. Iya. Butuh efektif, Gak jadi buang-buang, harus dilakukan secara bersamaan begitu, nggih. Iya. Lalu menurut Ibu, siapa sih yang akan membantu Bu Sum dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah jenengan rencanakan tadi itu siapa kira-kira? Iya. Tentunya saya tidak bisa sendiri, Bu Ayu, karena saya juga butuh dalam stakeholder itu ada kepala sekolah. Saya tentunya melibatkan kepala sekolah. Saya akan menyampaikan rencana ini kepada kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian saya meminta bantuan teman yang ahli TIK untuk mengajari, membantu, bukan mengajari ya, berkolaborasi dengan guru, 2 orang guru ini. Kemudian tentunya saya sendiri harus terjun. Masa saya menyuruh-nyuruh tapi saya ya tidak ikut kok enak betul gitu ya. Itu tentunya, dan teman orang guru ini yang tentunya terlibat itu, Ibu. Iya. Pada titik ini sudah sampai pada titik ini, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan obrolan kita santai siang ini loh, Bu? Tentunya ya sudah banyak yang kita obrolkan, Bu Ayu ya. Tentunya yang saya dapatkan dari saya dapatkan yaitu teknik 6M yang akan saya integrasikan di metode KSE. Itu kemudian saya melakukan pendekatan sosial emosional kepada guru yang gaptek dan satunya guru yang mau pensiun yang memiliki motivasi rendah untuk belajar,
dalam menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, Bu. Ya, itu. Baik Bu, jenengan sebenarnya sangat luar biasa sekali. Kira-kira kapan akan jenengan lakukan itu Bu? Kapan jenengan akan terapkan gitu? Iya, karena ini juga butuh rencana, saya juga perlu mengkomunikasikan dengan teman, dengan kepala sekolah. Saya mungkin bisa melaksanakannya minggu depan, Bu Ayu. Ya. Minggu depan insya Allah akan saya laksanakan langkah-langkah metode 6M ini dalam saya terapkan di KSE, dan pendekatan sosial emosional itu saya lakukan mulai detik ini kalau pendekatan sosial emosional setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ayu ini. Baik Bu, saya kira cukup obrolan kita pada siang hari ini ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi minggu depan, minggu depan ya. Minggu depan lagi untuk kita lihat perkembangannya, begitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih, obrolan singkat ini cukup bermakna. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bu Sum. Ya, pada kesempatan kali ini dari apa yang diperbincangkan oleh Bu Ayu dan Bu Sum, saya menggarisbawahi bahwa permasalahan Bu Sum itu dalam penerapan kurikulum Merdeka itu terkendala karena ada 2 guru gaptek dan 1 guru yang mendekati pensiun, di mana secara tidak langsung ketiga guru ini mempengaruhi kelancaran terlaksananya kurikulum Merdeka. Gitu Bu Sum ya? Iya, betul sekali Pak Olis. Sehingga dari situ setelah di coaching itu terdapat kesimpulan bahwa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Sum yang saya tangkap tadi itu adalah Bu Sum akan memanfaatkan teknik 6M dalam metode KSE, di mana 6M tersebut meliputi mari bertanya, mari berlatih, mari ikuti pelatihan, mari lakukan pendampingan, mari tingkatkan kompetensi diri, dan mari berkolaborasi dengan teman. Di mana teknik 6M tersebut itu akan diintegrasikan dengan kompetensi sosial, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu Sum ya? Iya, betul sekali Pak Holis ya. Ya, baik. Sehingga untuk kedepannya Bu Sum akan lebih fokus dalam menjalankan rencana aksinya. Semoga rencana tersebut berhasil dan Bu Sum dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, sehingga pelaksanaan kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan berjalan dengan sukses. Ya. Mungkin itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Holis, Bu Ayu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang terjadi, yang dirasakan oleh Bu Ayu. Ya. Mungkin Bapak Holis sebagai coach ini bisa memberikan solusi atas permasalahan dari Bu Ayu. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Kolis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Apakah untuk siang hari ini Bu Ayu siap untuk ngobrol-ngobrol santai dengan saya? Ya siap Pak Kolis, karena siang ini saya ada waktu longgar dan kebetulan ingin ngobrol santai gitu dengan Bapak. Baik, silahkan Bu Ayu sampaikan apa yang menjadi permasalahan atau yang mungkin ingin diceritakan. Insya Allah saya siap mendengar dengan seksama. Silahkan Bu Ayu. Gini Bapak, di kelas saya itu ada murid yang suka mengganggu temennya. Dia itu aktif begitu Bapak. Jadi bergerak ke kelompok 1, berjalan lagi di kelompok 2 sambil nyubit temennya. Cedit gitu. Nah,
temennya itu nangis, sehingga suasana kelas itu menjadi ramai dan gaduh. Nah, tentu hal itu tidak saya inginkan, Bapak. Oh, seperti itu. Kira-kira anak tersebut melakukan hal seperti itu, apa yang melatar belakangi anak tersebut sampai berbuat seperti itu? Mungkin bisa diceritakan. Kalau berdasarkan pengamatan saya, Ya. anak ini memang tipikal anak yang aktif. Tipikal anak yang aktif, dia itu nggak mau diam gitu, Bapak. Nah, itu. Jadi dia itu memang ada mau diam. Itu kalau ada satu permainan, game atau apa, itu dia baru anteng ikuti permainan itu. Tapi kalau pembelajaran biasa tentang pengetahuan, tentang pemahaman konsep seperti itu, dia pasti nggak mau diem. Nah, itu karakter anaknya. Lalu berdasarkan identifikasi yang saya lakukan, Bapak, kalau saya tanya sama teman guru yang lain dan saya juga tanya sama anak-anak yang lain, itu anak ini itu tinggal bersama kakek dan neneknya. Jadi orang tuanya itu tidak di rumah, dia bekerja di luar kota. Informasinya bekerja di Surabaya. Kemungkinan dari analisa saya tersebut, anak ini kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dilampiaskan seperti itu di sekolah, Bapak, dengan teman-temannya begitu. Oh, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi si anak tersebut suka mengganggu temannya, membuat kegaduhan di kelas, seperti itu ya? Iya, betul, Bapak. Jadi kira-kira dari permasalahan yang ada, Bu Ayu itu membutuhkan dukungan apa? Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari keluarganya. Keluarga yang bisa memberikan kasih sayang lebih, otomatis kebutuhan anak terhadap kasih sayang itu bisa terpenuhi. Kemudian saya membutuhkan dukungan dari teman-temannya sekelas itu, Bapak, yang ikut membantu anak ini pada saat bekerja di kelompok, sehingga dia tidak aktif, tidak ada kesempatan untuk mengganggu temannya. Dan dukungan yang selanjutnya adalah saya sendiri sebagai guru kelas. Mungkin saya akan lebih menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Kemudian tentunya dukungan yang lainnya adalah teman guru lain, Bapak. Jadi ketika anak-anak ini jam istirahat, mungkin dia juga akan mengganggu teman di kelas yang lain ketika jam istirahat. Nah, ini saya membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu guru yang lain yang juga ikut mungkin tahu atau ikut mengawasi lah ketika anak ini jam istirahat, karena saya mungkin tidak selalu bisa menghandle dia, kan gitu. Ikut membantulah, paling tidak ngawasi, kemudian menasihati atau melerai ketika anak tersebut itu mengganggu temannya yang lain pada saat jam istirahat. Begitu, Bapak. Oh, gitu. Berarti memang di sini pada dasarnya anak tersebut itu perlu kasih sayang atau perhatian lebih ya. Iya, betul. Dan termasuk juga di sini memang betul sekali yang disampaikan Bu Ayu, bahwa anak tersebut itu tidak cukup kita selaku guru yang ada di dalam kelas menangani sendiri, tidak. Kita mungkin tidak mampu. Karena kita tidak mampu, berarti kita butuh kerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, termasuk melibatkan juga orang tua. Jadi memang perhatian orang tua itu juga sangat mempengaruhi, sehingga memang harus terjalin komunikasi yang baik antara Bu Ayu dengan orang tua, termasuk juga dengan teman-teman dari anak tersebut juga perlu. Jadi memang teman-temannya harus diarahkan agar bisa mengkondisikan anak tersebut itu biar tidak overaktif seperti itu. Jadi dari permasalahan yang ada, kira-kira rencana aksi apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan anak itu juga bisa lebih mungkin mendapat perhatian yang lebih. Jadi artinya di sini
untuk bisa mengkondisikan anak itu menjadi anak yang taat tata tertib, itu kira-kira rencana aksi apa yang akan Bu Ayu lakukan? Menurut saya mungkin ketika di kelas saya akan mendampingi anak ini secara khusus. Misalnya duduk di dekatnya dalam kelompok itu, kemudian mendengar ceritanya, berusaha untuk mendengar ceritanya, mendengar keluh kesahnya. Apa yang dia keluh kesahkan saya dengarkan dengan baik, kemudian saya berusaha untuk menjadi orang tuanya di sekolah, Bapak. Mungkin itu yang pertama yang bisa saya lakukan. Kemudian apalagi ya Bapak? Mungkin yang kedua, saya akan berusaha untuk menggunakan model pembelajaran bermain game misalnya. Nah, itu mungkin anak-anak ini lebih aktif dalam belajar kelompok di situ, Pak. Lebih asik, lebih senang. Nah, mungkin tidak ada kesempatan karena dia sudah asik di situ, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengganggu temannya tadi. Mungkin seperti itu Pak gambaran saya sementara ini. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang akan dilakukan Bu Ayu. Memang di sini anak tersebut karena butuh perhatian lebih, maka dia membutuhkan suatu kenyamanan dimanapun dia berada. Jadi kalau dia kok masih seperti melakukan mungkin aktivitas yang mengganggu temannya, itu berarti di situ masih belum merasa nyaman dengan keadaan di situ. Sehingga memang di situ kalau dia itu memang bisanya konsentrasi atau bisa diam itu karena memang dengan membuat model pembelajaran dengan game itu malah lebih bagus. Jadi dengan seperti itu memang anak tersebut tidak harus keluyuran mengganggu temannya. Jadi itu menurut saya ide bagus yang Bu Ayu bisa terapkan. Mungkin itu Bu Ayu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk rencana aksi Bu Ayu tersebut? Mungkin dalam minggu depan Bapak, saya akan berusaha untuk melaksanakannya itu. Baik, jadi lebih cepat lebih baik, intinya seperti itu ya. Iya. Ya, agar permasalahan Bu Ayu juga cepat selesai gitu. Terus sekarang perasaan Bu Ayu setelah kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini bagaimana? Perasaan saya jujur saja saya jauh lebih lega Pak. Beban saya jauh lebih ringan. Dengan kita ngobrol tadi santai tadi, saya sudah mendapatkan gambaran atas solusi dari permasalahan saya. Baik. Jadi karena mungkin Bu Ayu akan memulai kegiatan ini pada minggu depan, jadi otomatis nanti setelah Ibu Ayu melakukan rencana aksi tersebut, otomatis kan ada hasil. Nah, iya. Saya juga ingin dan penasaran memang bagaimana setelah Bu Ayu menerapkan berbagai rencana aksi tersebut, Bu Ayu juga bisa menceritakan kepada saya untuk hasilnya itu bagaimana. Kira-kira kapan Bu Ayu bisa bercerita, kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hasil rencana aksi Bu Ayu tersebut? Nanti kita lihat schedule-nya lagi ya Bapak. Kalau misalkan nanti saya sudah ada waktu longgar, pasti saya akan komunikasikan lagi dengan Bapak dan kita bisa ngobrol santai kembali. Jadi kita cocokkan kalau waktu saya longgar, waktu Bapak longgar, kita bisa komunikasikan kembali untuk kita perbincangkan kembali bagaimana perkembangannya. Gitu nggih Bapak? Oke, siap. Saya tunggu kabar dari Bu Ayu dan mungkin sudah cukup Bu Ayu ya yang menjadi keluh kesah dan sekarang Bu Ayu sudah menemukan solusinya. Jadi mungkin itu yang dapat saya bantu ya. Dan Bu Ayu juga sudah menemukan solusinya. Berarti pada kegiatan ngobrol santai kita sudah cukup. Ya. Iya, saya kira juga sudah cukup Pak karena saya juga harus kembali ke kelas untuk mengajar kembali. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya pada siang hari ini. Iya, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu, Pak Holis. Saya sebagai pengamat sangat senang sekali mendengar pembicaraan kalian berdua tadi. Sangat dari masalah dari Bu Ayu, yaitu anak yang sering mengganggu temannya, juga sering mencubit, kemudian ada yang temannya dicubit ini menangis. Akhirnya mendapatkan solusi yang sangat bagus sekali
dari percakapan Bu Ayu dan Pak Kholis ini, yaitu solusinya itu Bu Ayu akan melakukan pendampingan khusus kepada anak tersebut, kemudian melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Itu saya kira solusi yang sangat bagus dan apabila segera diterapkan ini akan membuat anak tersebut kembali lagi ya pulih ya, tidak mengganggu temannya lagi, sehingga kelas bisa kondusif dan berjalan pembelajaran dengan baik. Ya, terima kasih Pak Kholis, Bu Ayu, mungkin Ya, sama-sama Bu itu pengamatan dari saya. Saya akhiri pertemuan kali siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kholis, Bu Ayu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang terjadi yang dirasakan oleh Bu Ayu. Ya. Mungkin Bapak Kholis sebagai coach ini bisa memberikan solusi atas permasalahan dari Bu Ayu. Bisa dimulai Pak Kholis. Ya, terima kasih Bu Sumiati. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Kholis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Apakah untuk siang hari ini Bu Ayu siap untuk ngobrol-ngobrol santai dengan saya? Ya siap Pak Kholis, karena siang ini saya ada waktu longgar dan kebetulan ingin ngobrol santai gitu dengan Bapak. Baik, silahkan Bu Ayu sampaikan apa yang menjadi permasalahan atau yang mungkin ingin diceritakan. Insya Allah saya siap mendengar dengan seksama. Silahkan Bu Ayu. Gini Bapak, di kelas saya itu ada murid yang suka mengganggu temennya. Dia itu aktif begitu Bapak, jadi bergerak ke kelompok 1, berjalan lagi di kelompok 2 sambil nyubit temennya, didit gitu. Nah, temennya itu nangis sehingga suasana kelas itu menjadi ramai dan gaduh. Nah, tentu hal itu tidak saya inginkan Bapak. Oh, seperti itu. Kira-kira anak tersebut melakukan hal seperti itu, apa yang melatar belakangi anak tersebut sampai berbuat seperti itu? Mungkin bisa diceritakan. Kalau berdasarkan pengamatan saya, Ya. anak ini memang tipikal anak yang aktif. Tipikal anak yang aktif, dia itu nggak mau diam gitu Bapak. Nah, itu. Jadi dia itu memang ada mau diam itu kalau ada satu permainan, game atau apa, itu dia baru anteng ikuti permainan itu. Tapi kalau pembelajaran biasa tentang pengetahuan, tentang pemahaman konsep seperti itu, dia pasti nggak mau diem. Nah, itu karakter anaknya. Lalu berdasarkan identifikasi yang saya lakukan Bapak, kalau saya tanya sama teman guru yang lain dan saya juga tanya sama anak-anak yang lain, itu anak ini itu tinggal bersama kakek dan neneknya. Jadi orang tuanya itu tidak di rumah, dia bekerja di luar kota. Informasinya bekerja di Surabaya. Kemungkinan dari analisa saya tersebut, anak ini kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dilampiaskan seperti itu di sekolah Bapak, dengan teman-temannya begitu. Oh, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi si anak tersebut suka mengganggu temannya, membuat kegaduhan di kelas, seperti itu ya? Iya, betul Bapak. Jadi kira-kira dari permasalahan yang ada, Bu Ayu itu membutuhkan dukungan apa? Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari keluarganya. Keluarga yang bisa memberikan kasih sayang lebih, otomatis kebutuhan anak terhadap kasih sayang itu bisa terpenuhi. Kemudian saya membutuhkan dukungan dari teman-temannya sekelas itu Bapak, yang ikut membantu anak ini pada saat bekerja di kelompok, sehingga dia tidak aktif tidak ada kesempatan untuk mengganggu temannya.
Dan dukungan yang selanjutnya adalah saya sendiri sebagai guru kelas, mungkin saya akan lebih menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Kemudian tentunya dukungan yang lainnya adalah teman guru lain, Bapak. Jadi ketika anak-anak ini jam istirahat, mungkin dia juga akan mengganggu teman di kelas yang lain ketika jam istirahat. Nah, ini saya membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu guru yang lain yang juga ikut mungkin tahu atau ikut mengawasi lah ketika anak ini jam istirahat, karena saya mungkin tidak selalu bisa menghandle dia, kan gitu. Ikut membantu lah, paling tidak ngawasi, kemudian menasihati atau melerai ketika anak tersebut itu mengganggu temannya yang lain pada saat jam istirahat. Begitu, Bapak. Oh, gitu. Berarti memang di sini pada dasarnya anak tersebut itu perlu kasih sayang atau perhatian lebih ya. Iya, betul. Dan termasuk juga di sini memang betul sekali yang disampaikan Bu Ayu, bahwa anak tersebut itu tidak cukup kita selaku guru yang ada di dalam kelas menangani sendiri. Kita mungkin tidak mampu. Karena kita tidak mampu, berarti kita butuh kerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, termasuk melibatkan juga orang tua. Jadi memang perhatian orang tua itu juga sangat mempengaruhi, sehingga memang harus terjalin komunikasi yang baik antara Bu Ayu dengan orang tua, termasuk juga dengan teman-teman dari anak tersebut juga perlu. Jadi memang teman-temannya harus diarahkan agar bisa mengkondisikan anak tersebut itu biar tidak overaktif seperti itu. Jadi dari permasalahan yang ada, kira-kira rencana aksi apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan anak itu juga bisa lebih mungkin mendapat perhatian yang lebih. Jadi artinya di sini untuk bisa mengkondisikan anak itu menjadi anak yang taat tata tertib, itu kira-kira rencana aksi apa yang akan Bu Ayu lakukan? Menurut saya mungkin ketika di kelas saya akan mendampingi anak ini secara khusus. Misalnya duduk di dekatnya dalam kelompok itu, kemudian mendengar ceritanya, berusaha untuk mendengar ceritanya, mendengar keluh kesahnya. Apa yang dia keluh kesahkan saya dengarkan dengan baik, kemudian saya berusaha untuk menjadi orang tuanya di sekolah, Bapak. Mungkin itu yang pertama yang bisa saya lakukan. Kemudian apalagi ya, Bapak? Mungkin yang kedua, saya akan berusaha untuk menggunakan model pembelajaran bermain game misalnya. Nah, itu mungkin anak-anak ini lebih aktif dalam belajar kelompok di situ, Pak. Lebih asik, lebih senang. Nah, mungkin tidak ada kesempatan karena dia sudah asik di situ, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengganggu temannya tadi. Mungkin seperti itu, Pak, gambaran saya sementara ini. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang akan dilakukan Bu Ayu. Memang di sini anak tersebut karena butuh perhatian lebih, maka dia membutuhkan suatu kenyamanan dimanapun dia berada. Jadi kalau dia kok masih seperti melakukan mungkin aktivitas yang mengganggu temannya, itu berarti di situ masih belum merasa nyaman dengan keadaan di situ. Sehingga memang di situ kalau dia itu memang bisanya konsentrasi atau bisa diam itu karena memang dengan membuat model pembelajaran dengan game itu malah lebih bagus. Jadi dengan seperti itu memang anak tersebut tidak harus keluyuran mengganggu temannya. Jadi itu menurut saya ide bagus yang Bu Ayu bisa terapkan. Mungkin itu Bu Ayu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan untuk rencana aksi Bu Ayu tersebut? Mungkin dalam minggu depan, Bapak. Saya akan berusaha untuk melaksanakannya itu. Baik. Jadi lebih cepat, lebih baik. Intinya seperti itu ya. Iya. Ya, agar permasalahan Bu Ayu juga cepat selesai gitu. Terus sekarang perasaan Bu Ayu setelah kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini bagaimana?
Perasaan saya, jujur saja saya jauh lebih lega Pak. Beban saya jauh lebih ringan. Dengan kita ngobrol tadi, santai tadi, saya sudah mendapatkan gambaran atas solusi dari permasalahan saya. Baik, jadi karena mungkin Bu Ayu akan memulai kegiatan ini pada minggu depan, jadi otomatis nanti setelah Ibu Ayu melakukan rencana aksi tersebut, otomatis kan ada hasil. Nah, Iya. saya juga ingin dan penasaran memang bagaimana setelah Bu Ayu menerapkan berbagai rencana aksi tersebut, Bu Ayu juga bisa menceritakan kepada saya untuk hasilnya itu bagaimana. Kira-kira kapan Bu Ayu bisa bercerita, kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hasil rencana aksi Bu Ayu tersebut? Nanti kita lihat schedule-nya lagi ya Bapak. Kalau misalkan nanti saya sudah ada waktu longgar, pasti saya akan komunikasikan lagi dengan Bapak dan kita bisa ngobrol santai kembali. Jadi kita cocokkan kalau waktu saya longgar, waktu Bapak longgar, kita bisa komunikasikan kembali untuk kita perbincangkan kembali bagaimana perkembangannya. Gitu nggih Bapak? Oke, siap. Saya tunggu kabar dari Bu Ayu. Dan mungkin sudah cukup Bu Ayu ya yang menjadi keluh kesah, dan sekarang Bu Ayu sudah menemukan solusinya. Jadi mungkin itu yang dapat saya bantu ya. Dan Bu Ayu juga sudah menemukan solusinya. Berarti pada kegiatan ngobrol santai kita sudah cukup. Ya. Iya, saya kira juga sudah cukup Pak, karena saya juga harus kembali ke kelas untuk mengajar kembali. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya pada siang hari ini. Iya, sama-sama Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu, Pak Holis. Saya sebagai pengamat sangat senang sekali mendengar pembicaraan kalian berdua tadi. Sangat dari masalah dari Bu Ayu, yaitu anak yang sering mengganggu temannya, juga sering mencubit, kemudian ada yang temannya dicubit ini menangis. Akhirnya mendapatkan solusi yang sangat bagus sekali dari percakapan Bu Ayu dan Pak Holis ini, yaitu solusinya itu Bu Ayu akan melakukan pendampingan khusus kepada anak tersebut, kemudian melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Itu saya kira solusi yang sangat bagus, dan apabila segera diterapkan ini akan membuat anak tersebut kembali lagi pulih tidak mengganggu temannya lagi, sehingga kelas bisa kondusif dan berjalan pembelajaran dengan baik. Ya, terima kasih Pak Holis, Bu Ayu. Mungkin sama-sama Bu itu pengamatan dari saya. Saya akhiri pertemuan kali siang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam Bu Sum. Senang bertemu dengan Pak Holis pada siang ini. Lama ya Pak kita nggak ketemu? Ya, sudah cukup lama sekali Bu, kita nggak ngobrol, duduk seperti ini. Gimana kabarnya Pak Holis, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Holis, mungkin apa yang ingin Pak Holis sampaikan? Ya, permasalahan apa yang ingin kita obrolkan pada pertemuan kali ini, karena kita tidak punya waktu yang cukup lama untuk ngobrol-ngobrol ini Pak Holis. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Sum, kemarin sempat chat WA jenengan bahwasanya saya minta untuk kita bisa ketemu di sini di siang hari ini. Itu tujuan saya itu adalah saya ingin bercerita terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Jadi permasalahan itu terjadi yaitu dengan adanya salah satu siswa yang sering sekali tidak masuk kelas. Dan setiap kali masuk itu saya tanya, alasannya sama, yaitu karena dia harus membantu orang tua. Jadi dari situ saya juga merasa kok orang tuanya
kurang memperhatikan pendidikan, dalam artian kenapa kok anaknya itu justru harus dibebani untuk membantu orang tua di kebun, padahal orang tuanya juga tahu bahwa anaknya itu sudah kelas 6. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya, dan saya itu harus bagaimana, itu juga bingung juga Bu Sum menyikapinya itu. Oh ya, bagus sekali, itu permasalahan yang sering terjadi Pak Kholis ya, yaitu Pak Kholis memiliki masalah satu anak yang sering tidak masuk, ternyata membantu di kebun dan orang tuanya itu tahu, padahal anak tersebut kelas 6 yang dihadapkan oleh ujian-ujian yang ujian praktek dan pembelajaran yang lain yang harus diselesaikan. Betul Pak Kholis? Iya, betul. Jadi sebenarnya gini Bu Sum, kalau mungkin hanya sesekali 2 kali dia izin nggak apa-apa. Saya memaklumi memang sebagai anak kewajiban juga harus berbakti kepada orang tua. Tetapi di sisi lain dia sebagai siswa dan dia adalah, terlebih dia sudah kelas 6. Di kelas 6 juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, terlebih saat menjelang ujian seperti ini. Jadi mulai dari PTS, terus praktek-praktek, dan sebentar lagi juga mungkin akan ada ujian sekolah. Jadi nanti kalau seperti ini berlarut-larut, nanti juga saya merasa kasihan. Anak itu pasti nanti tertinggal dengan pelajaran yang seharusnya dia kuasai, tetapi karena sering tidak masuk akhirnya tertinggal dengan teman-temannya. Jadi di situ saya merasa sebenarnya kasihan juga. Seperti itu Bu Sum. Ya. Tentunya karena ini Pak Kholis ya, orang tuanya itu tahu anak tersebut sering tidak masuk karena membantu orang tua. Apa Bapak Kholis ini sudah menyampaikan ke orang tua? Kemudian kalau sudah itu, kalau masih belum berhasil, kira-kira langkah apa yang akan Pak Kholis lakukan untuk agar siswa tersebut bisa kembali aktif lagi ke sekolah? Baik. Sebenarnya saya juga sudah mengupayakan agar siswa tersebut itu bisa aktif masuk sedia kala. Tetapi dari upaya saya bahwa saya meminta anak tersebut menyampaikan kepada orang tuanya, dan menyampaikan dengan maksud agar orang tuanya itu mengerti, karena kelas 6 itu banyak tugas-tugas, banyak praktek dan lain sebagainya, persiapan untuk kelulusan. Saya harap itu orang tuanya bisa mengerti, tetapi ternyata itu orang tuanya tidak merespon. Itu dibuktikan dengan masih seringnya anak tersebut itu sering tidak masuk. Terus kira-kira dari situ upaya apa lagi Bu Sum yang bisa saya lakukan agar orang tua itu mendukung kegiatan pembelajaran anaknya? Ya, mungkin karena langkah yang pertama tadi sudah Pak Kholis tempuh, menyampaikan ke orang tua gagal, mungkin Pak Kholis bisa melakukan langkah yang kedua. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Kholis lakukan? Ya, untuk langkah yang mungkin dapat saya lakukan ini, kalau saya sudah menyampaikan lewat murid itu gagal, berarti paling tidak saya harus meluangkan waktu Bu Sum untuk bisa berkunjung secara langsung, bertemu wali murid tersebut, dan kita mungkin bisa berbincang-bincang ya, berkomunikasi lah. Jadi di situ nanti mungkin saya akan menyampaikan secara langsung, dengan harapan dengan saya berkunjung tersebut orang tuanya itu bisa lebih mengerti posisi anaknya, posisi dia dan posisi guru, dimana posisi anaknya itu sebagai pelajar dan sekarang sudah kelas 6 yang dihadapkan dengan kesibukan atau kegiatan menjelang kelulusan yang begitu padat, dan begitu juga dengan saya selaku guru kelas 6, wali kelas 6 juga harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut, serta orang tua juga memang perlu adanya dibantu. Jadi mungkin di situ saya akan menyampaikan bahwa anak tersebut boleh saja membantu di kebun, tetapi paling tidak untuk
belajarnya jangan sampai tertinggal. Jadi mungkin bisa dengan cara anak tersebut sepulang sekolah baru bisa membantu orang tuanya di kebun, atau mungkin pas waktu hari libur itu bisa fokus membantu orang tuanya di kebun. Iya. Jadi dengan seperti itu antara tugas yang harus dilaksanakan di sekolah maupun tugas yang di rumah itu semua berjalan dengan lancar. Iya. Mungkin seperti itu, Bu Sum. Oh ya, bagus sekali Pak Kholis, solusi yang diberikan Pak Kholis atas permasalahan tadi ya. Solusinya yang pertama menyampaikan langsung ke orang tua, yang kedua solusi tersebut kurang berhasil, anak tersebut masih sering tidak masuk sekolah padahal harus menyelesaikan kelulusan kelas 6, ujian praktek dan sebagainya. Nah, ini Pak Kholis meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumahnya, menemui orang tua dan siswa tersebut sekaligus bersamaan. Gitu ya Pak Kholis? Iya, saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada Bu Sum, saya mendapat gambaran bagaimana saya harus bersikap untuk menindaklanjuti dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Sum. Jadi pada solusinya saya menemukan solusi, yaitu saya mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah wali murid tersebut dan memberikan pengertian agar anaknya juga bisa mengkondisikan lebih aktif lagi dalam masuk atau lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ya tadi kan Pak Kholis punya rencana ingin menyampaikan langkah yang kedua, yaitu berkunjung. Nah, kira-kira kapan Pak Kholis ini akan melaksanakan berkunjung ini? Oh iya, untuk langkah yang kedua sebagai rencana aksi ini akan saya laksanakan secepatnya, Bu Sum, yaitu mungkin besok. Jadi agar permasalahan ini cepat selesai gitu, jadi tidak menjadi beban bagi saya, agar saya juga mendapatkan solusinya. Gitu, Bu Sum. Sudah menemukan titik temu Pak Kholis ya dari permasalahan Pak Kholis. Sekarang bagaimana perasaan Pak Kholis setelah ngobrol dengan saya, bercerita dengan saya atas permasalahan yang Pak Kholis hadapi? Ya, alhamdulillah sekarang saya merasa lebih nyaman, lebih tenang dan lebih plong, Bu. Jadi awalnya itu memang juga terngiang-ngiang bagaimana seharusnya saya bersikap dan menyikapi permasalahan yang ada, tetapi dengan kegiatan obrolan santai kita pada siang hari ini, saya akhirnya menemukan solusi bagaimana saya harus bersikap untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Ya. Terima kasih Pak Kholis ya atas permasalahan yang sudah ada solusinya dan tinggal menyampaikan ini. Saya tidak sabar untuk menunggu hasil dari solusi yang akan diterapkan oleh Pak Kholis dengan berkunjung ke rumah siswa tersebut. Saya bisa mendengar cerita Pak Kholis atas hasil yang Pak Kholis lakukan itu tadi yang. Iya, gini Bu Sum. Ini kan besok rencana kan langsung saya tindak lanjuti, saya berkunjung ke rumah wali murid tersebut. Jadi mungkin dalam waktu yang dekat pula, kalau misalkan saya sudah menemukan hasilnya, apakah berhasil atau tidaknya, nanti Bu Sum akan saya chat kembali dan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hasil yang saya dapatkan setelah kunjungan itu, Bu Sum. Ya, dari permasalahan Pak Kholis ini kita sudah menemukan titik temu Pak ya. Ya, semoga obrolan siang ini kita bermanfaat ya. Untuk murid Pak Kholis yang nantinya bisa aktif kembali dan sampai lulus sekolah. Amin. Kita akhiri Pak Kholis ya obrolan kita. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Sum telah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Sum. Ya. Sama-sama Pak Kholis, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sum, Pak Kholis. Semoga dengan kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini, permasalahan yang telah kita hadapi sudah menemukan solusi.
Saya sebagai pengamat tadi sudah melihat di mana Pak Kolis akan melakukan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang sudah dihadapi, yaitu dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah wali murid, yang nantinya diharapkan dengan adanya kunjungan tersebut wali murid mengerti posisi anaknya dan memberikan kebebasan anaknya untuk belajar penuh di sekolah agar anaknya tidak tertinggal pelajaran. Terima kasih Bu Sum dan Pak Koles atas coaching siang hari ini, dan obrolan santai yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu.